Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kembali di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan yang paling kita butuhkan, yaitu kesempatan untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jauh lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa jauh lebih kenal terhadap perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebutuhan kita yang hakiki pada hakikatnya, di mana seseorang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala membutuhkan ilmu supaya selamat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah membahas tentang adab thalabatul ilm, yaitu adab menuntut ilmu di dalam belajar. Adab ketika seseorang menuntut ilmu, apa saja yang harus didahulukan. Sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab yang berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yang dimana adab menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri semua akan mengantarkan seseorang kepada yang namanya takwa. Orang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling penting, karena ilmu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, bukan untuk menjadikan kita orang yang macam-macam. Tetapi tujuan pertama ketika seseorang menuntut ilmu, bagaimana seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu sudah bertakwa, maka apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa, maka apa? Wa yu'allimukumullah. Allah yang akan mengajari kalian. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan furqan, diilhamkan kepada kita furqan. Apa? Kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya, bahwasanya apa? Uridatul fitan alal qulub udan. Bahwasanya namanya fitnah itu akan ditampakkan, akan menghadap ke namanya hati itu sedikit-sedikit, yaitu seperti halnya apa? Tikar, kenyaman tikar, satu. Seperti itulah fitnah. Nah, ketika seseorang mempunyai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka nukitat nuqtatun baydha. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik putih. Dia mengetahui bahwasanya itu fitnah, kemudian apa? Dia menolak fitnah tersebut. Dia mengetahui ini keburukan, dia tinggalkan keburukan tersebut. Dia tahu ini ma'ruf, maka apa? Maka dia kerjakan ini sesuatu yang ma'ruf. Maka apa? Diberikanlah satu titik di dalam hati seseorang tersebut. Tapi
ketika di sana ada fitnah datang. Kemudian apa? Usyribat, diambil fitnah tersebut oleh hati, kemudian dia lakukan, maka apa? Nukitat nuqtatun sauda, maka dibeli satu titik hitam. Sampai apa? Sampai kalau seseorang nggak mengetahui yang namanya kemungkaran, dia melakukan terus-menerus, hati tersebut menjadi hitam. Nah, bagaimana supaya hati kita ini mengetahui bahwasanya ini kemungkaran dan kita tinggalkan, ini adalah sesuatu yang ma'ruf dan kita lakukan. Itu semua karena takwa. Allah yang akan memberikan pemahaman kepada kita. Allah yang akan memberikan Al-Furqan kepada kita. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mempunyai takwa, hati kita benerin. Dan itu yang selama ini kita pelajari. Adab terhadap diri sendiri yang harus menghasilkan takwa kepada Allah. Yang harus menghasilkan rasa khosyah, rasa takut, terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin sudah kita belajar. Kenapa kok kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seseorang menuntut ilmu, kemudian di dalam perjalanan dia terus berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia terus belajar karena ilmu terus harus ditambah. Sebesar apapun kita menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka apa? Di umur kita yang sedikit ini, di waktu kita yang sedikit, kita harus pintar di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu aham fal aham, mana yang paling penting, kemudian penting, dan itulah adab yang kemarin kita ambil. Yaitu apa? Di dalam perjalanan kita menuntut ilmu, kita harus tahu tadarruj di dalam menuntut ilmu. Yaitu apa? Step by step. Satu tingkatan, kemudian naik tingkatan yang lain, yang dimana kita harus lebih mendahulukan ilmu dasar dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Mana ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu supaya apa? Supaya kita membangun pondasi ilmu ini dengan benar. Dan kemudian sekarang insyaallah Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang apa? Adab yang kedua. Kalau kemarin tadarruj di dalam menuntut ilmu, sekarang yang kedua apa? Talaqi al-ilm anil asyah wa ikhtiyarus syuyukh. Yaitu apa? Seseorang itu adabnya di dalam menuntut ilmu apa? Dia mengambil ilmu tersebut dari seorang guru. Dan apa? Dan pinter-pinter dalam mencari guru. Karena nggak semua guru bisa mengantarkan kita untuk kita mempunyai pondasi di dalam ilmu ini. Makanya disebutkan, dinasihatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hilyah Al-Aslu fit Talabi ayyakuna bi tariqit talqin wat talaqqi anil asatir. Beliau mengatakan asalnya di dalam menuntut ilmu, hendaknya seseorang itu menempuh jalan talqin, yaitu belajar dari seorang guru. Dan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada gurunya. Siapa yang mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jibril. Datang malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali, Iqra ma ana biqari. Kemudian datang setelahnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berselimut, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Terus datang gurunya siapa? Malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Butuh seorang guru. Begitu pula para sahabat. Para sahabat pun belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula para tabi'ut tabi'in belajar. Mereka belajar kepada para sahabat. Sigharus sahabah, sahabat yang masih muda belajar kepada kibarus sahabah. Tabi'ut tabi'in belajar kepada para sahabat. Inilah yang disebut dengan seseorang harus belajar dari seorang guru. Pentingnya seorang guru untuk mengajarkan ilmu ini kepada murid-muridnya. Kemudian beliau mengatakan wal akhdhu min afwahir rijal, dan hendaknya seseorang itu mengambil ilmu itu dari apa? Lisan-lisannya seorang guru. Kalau kita dulu masih kecil, kita disuruh datang ke apa? Guru-guru ngaji. Kita disuruh datang ke guru-gurunya ngaji. Kita datang setiap hari, kita datang ngaji mungkin berapa baris, salah kita dibenarkan dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Kita diajari adab ketika itu. Subhanallah, masa kecil kita sebenarnya pembelajarannya itu luar biasa. Bagaimana oleh guru-guru kita diajari adab,
kita diajari sedikit demi sedikit. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita sabar. Melatih kesabaran kita di dalam menuntut ilmu. Untuk bisa baca Al-Quran saja dulu, kita itu sampai berapa tahun? Belajar Iqra 1, Iqra 2, sampai Iqra 6. Kemudian membaca Al-Quran dari 1 diteliti sama guru kita. Ini bacaannya, dengungnya seperti ini, ikhfa'nya seperti ini. Ini langsung ambil dari guru. Kemudian apa? Beliau mengatakan la minas suhufi wa butunil kutub. Jangan mengambil apa? Ilmu itu langsung dari suhuf, dari kertas, atau apa? Dari butunil kutub. Dari kitab-kitab langsung tanpa adanya guru. Dan ini sebagaimana dikatakan bahwasanya apa? Orang yang belajar dari kitab lebih banyak salahnya daripada benarnya. Apalagi belajar dari Mbah Google. Di mana sekarang setiap orang berbicara, setiap orang dia bebas mengomentari sesuatu yang berkaitan dengan agama karena hanya bermodalkan apa? Google. Dia searching tentang permasalahan, kemudian dia, oh ya gampang ini. Kemudian dia share, kemudian dia sampaikan. Ini yang merusak agama kita. Orang yang dia tidak punya usul, gak punya pemahaman dari seorang guru, kemudian apa? Kemudian dia seenaknya sendiri, hanya baca kitab, dia gak tahu usulnya, dia gak punya guru untuk membenarkan pemahamannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia berkomentar terhadap sesuatu yang dia tidak punya ilmu dengan hal tersebut. Maka di sini pentingnya seseorang belajar dari apa? Dari yang namanya guru. Dan dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, dikatakan man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk di dalam dunia ilmu itu sendirian, enggak dibarengin seorang guru, maka apa? Maka dia pun keluar sendirian. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok ada istilah kibarus sahabah, ada istilah sigharus sahabah? Kenapa kok ada istilah ini sahabat yang tua, ada sahabat yang muda? Ini bukan menunjukkan bahwasannya yang tua ini istilahnya mereka ini semua lebih mulia daripada yang muda, enggak. Bukan pembagian seperti itu. Akan tetapi apa? Di sini untuk mempelajari adab. Bagaimana yang muda-muda ini dia harus terus tawasul, harus terus bersambung dengan kibarus sahabat. Ketika itu Ibnu Abbas sigharus sahabat, Ibnu Mas'ud sigharus sahabat, Ibnu Umar sigharus sahabat. Sahabat-sahabat yang muda-muda. Tetapi ketika masih ada kibarus sahabat, mereka berbicara? Enggak. Akan tetapi mereka beradab dengan kibarus sahabat. Mereka lebih mendahulukan. Kenapa? Karena kibarus sahabat ini, orang yang tua ini apa? Mereka jauh lebih, pengalamannya lebih banyak. Mereka kumpul dengan Rasulullah SAW. Mereka tahu banyak hal tentang hikmah dan lain sebagainya. Dan mereka masih menghormati. Mereka mengambil ilmu dari kibarus sahabat. Dan ini yang sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu. Jangan mentang-mentang dia itu pinter, meskipun masih muda, kemudian apa? Kemudian dia berkomentar seenaknya saja tentang permasalahan umat. Karena bermain dengan apa? Karena dia katakan dia rijal, saya rijal. Dia lulusan Madinah, saya lulusan Madinah. Dia lulusan Yaman, saya lulusan Yaman. Dan ini yang paling banyak terjadi. Harusnya seorang penuntut ilmu, dia apa? Dia ingat bahwasanya seorang syekh yang lebih tua, dia lebih banyak pengalaman. Dan perlu diketahui bahwasanya kita-kita ini adalah murid-murid mereka. Yang lebih tua, yang sepatutnya bagi kita lebih menghormati mereka. Dan pada umumnya perkara-perkara yang itu berkaitan tentang mas'alatul amah, permasalahan yang itu adalah merupakan permasalahan umat, itu tanggung jawab mereka. Kita yang muda-muda, yaitu apa? Kita melihat bagaimana mereka dengan takwanya mereka, Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada mereka. Kita tidak usah terlalu banyak komentar, kita mengikuti. Kalau memang ada ketidaksetujuan, maka apa? Mending untuk diri sendiri. Sehingga apa? Seseorang itu hendaknya apa? Mempunyai seorang guru di dalam perjalanan menuntut ilmunya. Kemudian disebutkan di Hilyah Talabatul Ilm juga bahwasanya apa? Annal ilma la yu'khadu ibtida'an minal kutub bal la budda min syekh tutkinu alaihi mafatihut talab. Bahwasanya ilmu itu enggak diambil secara langsung dari apa? Dari kitab.
Ini permasalahannya. Kita ini subhanallah dikit-dikit Google, dikit-dikit Google. Ada permasalahan apa dikit-dikit Google. Baca kitab kita nggak bisa, langsung baca Google. Kemudian apa? Balla budda min syekh. Bahkan kita butuh terhadap yang namanya seorang guru. Tutkinu alaihi mafatihat thalab. Di mana guru ini dia mengajarkan kepada kita, menguatkan kepada kita semua apa? Mafatihut thalab, yaitu apa? Kunci-kunci menuntut ilmu. Inilah seorang guru yang benar. Bagaimana seorang guru itu mengajarkan, ngasih kuncinya. Ini loh kunci kamu dalam menuntut ilmu. Kemudian apa? Lita mana minat tigari wazalal. Supaya apa? Supaya selamat dari apa? Dari kegelinciran. Bukan seorang guru itu ngasih ke muridnya itu apa? Sesuatu yang matang terus. Dikasih sesuatu yang matang yang kemarin saya sampaikan. Akhirnya apa? Seorang murid cuma bangga terhadap seorang guru. Wih, guru saya mantap kalau ngajar. Guru saya kalau muhadharah luar biasa. Guru saya dan lain sebagainya, dan guru saya. Tetapi harusnya seorang guru itu apa? Mengajarkan bagaimana dia memahami ilmu. Karena guru gak selama-lamanya dia benar. Guru manusia. Bisa saja dia terjatuh terhadap yang namanya kesalahan, sehingga seorang murid apa? Bisa mau menasihati, bisa membenarkan kesalahan dari seorang guru. Ini nasihat dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Maka pentingnya seseorang di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu butuh terhadap yang namanya seorang guru. Bukan langsung ngambil dari kitab. Kecuali apa? Kecuali kita sudah punya usul. Bahasa Arab kita punya, usul dari akidah kita punya, usul dari fikih kita punya, kemudian usul dari hadis, usul fikih kita punya. Kalau kita mau membaca usul kitab-kitab yang setelahnya yang ada di dalam kitab, maka apa? Gak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah punya usul, kita sudah punya pondasi. Tetapi ketika seseorang gak punya usulnya, maaf, kebanyakan orang-orang salah. Itu karena apa? Karena mereka membaca dari kitab. Orang-orang terjatuh kepada yang namanya takfiri. Mereka mudah mengkafirkan. Mereka mudah untuk mengebom sana sini. Mereka mudah untuk menyesatkan orang lain. Mereka mudah, kenapa? Mereka belajar dari ini? Enggak, mereka belajarnya dari kitab. Rata-rata mereka terjatuhnya dari kitab. Kita bisa buktikan. Betapa banyak teman-teman yang mereka belajar membaca dari kitab tanpa mereka ada guru, mereka sangat mudah terjatuh terhadap yang namanya hal-hal yang seperti ini. Sampai untuk mereka mengkafirkan. Mereka ketika membaca bahwasanya apa? Man dzabaha li ghairillahi faqad kafar. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah faqad kafar. Dia sudah kafir. Orang kalau cuma baca seperti itu saja, orang itu menyembelih kepada selain Allah. Kita kafirkan. Kenapa? Jelas dalam kitab kafir. Man hakama wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dibaca tafsirnya para ulama. Ternyata apa? Para ulama mengatakan ini kufur. Wah, ini berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala kufur. Gak tahu tafsilatnya seperti apa, bagaimana para ulama mereka mentafsirkannya seperti apa. Mereka gak bisa membedakan antara takfir muayyan dengan takfir muqayyad, takfir muayyan dengan takfir mutlak. Mereka gak bisa bedakan. Kenapa? Karena tadi hanya belajar dari buku. Mereka tidak bisa membedakan antara mutlak dengan muayyan dan lain sebagainya. Itu sebabnya kenapa? Karena cuma modal dari buku, modal dari Google dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka jatuh di dalam kesalahan, di dalam menuntut ilmu. Maka ini yang harus kita perhatikan. Pentingnya kita di dalam menuntut ilmu harus betul-betul kita mencari guru di dalam perjalanan menuntut ilmu kita. Kemudian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita menuntut ilmu hendaknya apa? Ikhtiyarus syuyukh. Kita itu harus benar-benar memilih guru yang harus kita jadikan seorang guru. Yang guru ini mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, ketika membantah orang-orang Jahmiyah, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilm. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan setiap waktu, setiap zaman, yaitu apa? Ada seorang rasul. Dan ada pewaris para rasul, baqaya minar rusul.
min ahlil ilm, dari para ahlul ilm. Yang dimana mereka ini apa tugasnya ahlul ilm? Pertama, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka apa? Mereka menyeru untuk yang namanya ke jalan hidayah. Kemudian yang kedua, wa yasbiruna minhum 'alal adha. Mereka itu sabar. Namanya seorang guru itu harus sabar. Sabar di dalam menyampaikan dan sabar menerima adha. Menerima celaan dari orang lain. Kemudian apa? Yuhyuna bi kitabillahi ta'ala al-mauta. Mereka menghidupkan banyak dari orang-orang yang mati. Luar biasa. Inilah ahlul ilm yang sebenarnya. Kemudian wa yubassiruna bi nurillahi ta'ala ahlul ama. Mereka memberikan cahaya kepada orang-orang yang buta untuk mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fakam min qatilin li iblis qad ahyau. Betapa banyak orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis dihidupkan kembali oleh ahlul ilm ini. Oleh iblis hatinya dibuat mati, dibuat banyak maksiat, dibuat syubhat, dibuat syahwat, datanglah ahlul ilm. Buat apa? Buat menerangi hatinya, menghidupkan lagi kembali hatinya. Yang ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Bahwasanya orang yang dia dikatakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihin nas." Allah berfirman dalam surat Al-An'am, dan apakah mereka dalam keadaan mati? Kemudian apa? Fa ahyainahu, kami hidupkan kembali. Dihidupkan dengan apa? Dengan ilmu. Fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan di dalam hatinya itu nur, cahaya. Yamshi bihi finnas, yang berjalan dengan cahaya tersebut di sekeliling manusia. Itulah kalau seseorang hatinya itu mati, dianggap sama Allah Subhanahu wa taala orang apa? Orang mati. Meskipun dia bisa bergerak, makanya dikatakan bahwasanya ruh itu ada berapa ruh dalam tubuh kita? Ada berapa? Sudah pernah saya sampaikan nih. Ada berapa? Ingat, Pak? Lupa, Pak Rudi? Ruh di dalam tubuh kita itu ada berapa? 1 apa 5? Ada 2. Ada 2. Yang pertama ruh yang untuk menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita supaya bisa makan, supaya kita bisa bergerak, bekerja dan lain sebagainya. Ini ruh. Ya kan? Tapi di sana ada ruh yang paling penting dari ruh ini. Yaitu apa? Ruh yang ada di dalam hati kita. Yaitu apa? Ilmu. Ini adalah ruh. Ilmu itu adalah merupakan ruh. Makanya kalau seseorang dia punya ilmu kok seperti nggak punya ruh, nggak punya kehidupan, aneh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu apa? Ruh dari perkara-perkara kita. Allah mengatakan Al-Qur'an itu apa? Ruh. Yang akan menghidupkan hati kita. Hati kita kalau nggak ada ruh ilmu ini, kita kayak binatang. Kita kayak hewan. Apa bedanya? Hewan itu nggak ada ruh hatinya. Hewan itu hanya punya ruh untuk makan, untuk tidur, untuk lari-lari, untuk main-main. Itulah ruhnya hewan. Nah, kalau kita cuma punya ruh itu, hanya untuk makan, tidur, kerja, cari uang, tapi kita nggak punya ruh hati, yang dimana untuk kita mengetahui sesuatu yang buruk kita tinggalkan, mengetahui sesuatu yang baik kita laksanakan, ya kita apa bedanya dengan binatang? Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti halnya binatang, bahkan apa? Bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang aslinya dikasih tempat ruh di dalam hati, kok dia tidak hidupkan hati ini. Makanya bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kita itu subhanallah sibuk dengan perkara-perkara yang zahir. Kembali saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak semua. Kita terlalu sibuk untuk menghidupkan ruh zahir kita, jasad kita dan lain sebagainya. Kita sibuk makanan dan lain sebagainya. Kita gimana supaya badan ini sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Susu beruang jadi rebutan. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyehatkan jasad kita. Kan seperti itu. Kita makan vitamin, minum vitamin dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah memperhatikan hidupnya ruh hati loh. Padahal butuh sama seperti kalau kita sibuk dengan badan saja dengan 3 hal. Nih maaf.
badan itu sehat itu dengan 3 hal. Yang pertama, harus makan makanan yang enak kan, yang vitamin, yang sehat. Ya. Yang kedua, kotorannya harus dibuang. Ya kan? Gimana kalau orang makan habis itu nggak buang, nggak BAB? Penyakitan. Ya kan? Orang minum tapi dia nggak pipis. Ya penyakitan kan? Nggak sehat tubuhnya. Kemudian yang ketiga, dia harus ada protek dari yang namanya virus. Ya kan? Ada virus, gimana proteknya? Pakai masker semua itu kan. Ya kan? Semua kan protek untuk supaya virus nggak masuk ke dalam tubuh kita. Ini subhanallah, kita luar biasa dalam hal ini. Padahal apa? Hati kita juga butuh seperti itu. Hati kita butuh makanan sehat, butuh ngaji. Butuh apa? Baca Al-Quran, butuh taklim. Kita ini di masa seperti ini, kita subhanallah lindungi badan kita. Yang padahal kalau seandainya tubuh ini sudah nggak ada, sudah waktu ajalnya, ya sudah selesai, perkara tubuh ini selesai. Mati sudah. Ya kan? Makanya hati itu butuh yang namanya nutrisi, gizi. Ya taklim, yang ngaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kemudian apa? Butuh untuk dibuang penyakitnya. Penyakitnya apa? Banyak penyakit hati. Ya hasad, ya iri, dan lain sebagainya. Itu harus kita buang. Sehingga seseorang harus menjadi orang yang lapang dada. Kemudian apa? Butuh diprotek, butuh penjagaan. Ya dengan apa? Ya dengan ilmu itu. Kita ini subhanallah sibuk untuk melindungi badan kita, tapi kita lalai dari hati kita. Padahal apa? Kalau ujung-ujungnya, kalau badan ini mati, selesai kan? Penyakit nggak ada menghampirinya lagi. Tetapi kalau hati ini mati, kita bawa sampai ketika ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati ini sakit, kita akan bawa sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa? Karena seseorang di antara kita semua banyak lalainya. Banyak nggak fahamnya dengan hakikat kehidupan ini, kita hanya sibuk dengan sesuatu yang dohir saja. Hati kita padahal ini yang akan kita bawa gitu. Kalau seseorang sudah mati, ada sampai kemarin ada status alhamdulillah si fulan sudah nggak sakit lagi. Karena apa? Sudah meninggal. Ini kan berarti kan sudah nggak sakit lagi, sudah selesai, penyakit badannya sudah selesai. Tapi apa? Apakah selamat dari yang namanya sakit hatinya? Belum tentu. Badan selesai, tapi apa? Seseorang itu harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Makanya pentingnya seseorang itu apa? Mencari seorang guru yang bisa apa? Yang dia bisa menghidupkan orang-orang yang sudah dibunuh oleh iblis. Kemudian Imam Ahmad mengatakan setelahnya, wa kam min dhalatin ta'ihin qad hadauhu. Betapa banyak orang-orang yang sesat oleh seorang guru ini apa? Diberi hidayah, diberi petunjuk. Karena apa? Guru ini wasithah. Dia adalah merupakan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, inilah sifat seorang guru, sifat seorang penuntut ilmu, sifat seorang muallim. Beliau mengatakan apa? Fama ahsana atharuhum 'alan nas wa ma akbaha atharun nas alaihim. Ini harus jadi pedoman bagi seorang guru. Kalau seorang guru dia nggak punya prinsip seperti ini, mundur saja, nggak usah menjadi seorang guru. Yaitu apa? Beliau mengatakan betapa baik dampak dari seorang guru ini kepada manusia. Tetapi apa? Betapa jelek dampak manusia kepada dirinya. Jadi kalau jadi seorang guru, jadi pewaris seorang rasul, jangan ngarep kebaikan orang. Orang itu dia nggak suka sama dirinya, mencela dirinya, suudzon sama dirinya, biasa. Jangan terus menjadi ustadz pengennya disanjung-sanjung. Jangan jadi ustadz pengennya dipuji-puji. Jangan pengen jadi ustadz pengennya, dibikinkan istana dan lain sebagainya. Enggak. Sunnatullah al-kauniyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan lain sebagainya, bagi seperti apa? Dimusuhi. Dan pewaris para nabi pun seperti itu. Asarnya, dampaknya seorang penuntut ilmu, seorang guru kepada manusia itu baik. Karena apa? Kita ngajari kebenaran, kita mengajari perjalanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa? Betapa jelek asar manusia kepada dirinya. Dan itu harus kita jadi prinsip hidup bagi seorang penuntut ilmu. Kalau orang lain buruk terhadap kita, ya lapang dada, orang kita yang kenal sama Allah. Makanya lucu kalau seandainya seorang guru kemudian dia suka sakit hati, apalagi sakit hati sama murid-muridnya sendiri, wah ini lucu. Kenapa? Ya namanya seorang guru lebih paham lah tentang Allah. Dia lebih paham tentang perjalanan. Harusnya dadanya jauh lebih bisa lapang dada. Kalau dibandingkan dengan orang-orang awam, dibandingkan dengan para
Orang-orang yang belum belajar, dia lebih banyak membaca kitab. Dia lebih kenal dengan Allah. Dia lebih tahu tentang perjalanan ini. Harusnya dadanya harus jauh lebih lapang. Nah, ini guru-guru yang seperti ini yang harus kita cari. Sifat-sifat yang sudah saya sebutkan dan yang dikatakan oleh Imam Ahmad itulah sifat-sifat Rabbani. Sifat-sifat ulama Rabbani ya seperti itu. Makanya pentingnya seseorang itu mencari guru. Bagaimana seorang guru tersebut pengen mendapatkan kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Ayat ini luar biasa. Allah ketika nurunkan Al-Quran supaya apa? Supaya kalian menjadi Rabbani. Apa sih Rabbani? Banyak tafsirnya para ulama. Yang pertama apa? Mereka yang masyhur dengan ketakwaannya. Itu Rabbani. Kedua, orang yang mereka mengajarkan ilmu yang dasar kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian Rabbani, orang yang bisa memperbaiki dirinya dan bisa memperbaiki orang lain. Berbeda antara Rabbani dan ahbar. Dikata sebagian para ulama mengatakan ahbar ini ulama. Tapi Rabbani dia ulama, bisa memperbaiki dirinya, bisa memperbaiki orang lain. Dia bisa siasah. Dia bisa ngatur orang supaya orang itu menjadi baik. Itulah Rabbani. Dan Allah memerintahkan kita supaya kita menjadi Rabbani. Di mana? Walakin kunu, dan jadilah kalian Rabbaniyin. Di mana? Bima kuntum tuallimunal kitab. Ketika kalian mengajarkan Al-Quran, jadilah kalian Rabbani. Wa bima kuntum tadrusun, dan ketika kalian belajar, kalian pun harus jadi Rabbani. Yaitu apa? Belajarlah dari dasar. Bagaimana memahami perjalanan ini, mana yang harus saya dahulukan. Kita harus paham mana yang lebih penting di dalam perjalanan ini, kemudian setelahnya. Jangan sampai apa? Kita tertipu. Kita sibuk dengan sesuatu yang gak penting, kemudian yang penting kita tinggalkan. Maka ini yang harus diperhatikan. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kita menjadi orang yang Rabbani. Kemudian, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan sifat-sifat Rabbani. Yang subhanallah, saya teringat dengan perkataan salah seorang salaf, antum al-yauma, kata beliau, pada hari ini kamu berada di zaman fi zamanin kathratu khutabaikum wa qillatu ulamaikum. Kamu sekarang berada di zaman yang dimana khutobanya, yaitu yang suka khutbah, yang suka ceramah, itu jauh lebih banyak dibandingkan ulamanya. Dan dahulu di zamannya para sahabat lebih banyak ulamanya daripada khutobanya. Dan itu terbukti. Gak semua orang yang bisa ceramah, gak semua orang yang bisa koar-koar, gak bisa. Itu belum tentu Rabbani. Maka seseorang ketika dia mencari guru, hendaknya mencari guru yang Rabbani, yang bisa ngatur. Oh, harus ngatur seperti ini. Oh, ini yang harus dipelajari terlebih dahulu. Oh, ini. Jadi tahu mana yang harus didahulukan, mana yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka jangan salah, kita ini subhanallah terlena dengan orang-orang yang khutbahnya kayak macan, kayak singa dan sebagainya. Ini top baru. Meskipun apa? Habis khutbah pergi, nggak bisa menyelesaikan permasalahan umat. Bukan seperti itu. Tapi carilah guru yang bisa apa? Mengajarkan kita dari dasar kemudian baru berkembang. Maka di sini disebutkan ahammu sifatur rabbaniyin, yaitu apa? Sifat-sifat Rabbani, yaitu seorang guru yang Rabbani, yaitu apa? Al-qaunu ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil aqidah wal ibadah wal adab was suluk. Yaitu apa? Hendaknya seorang guru itu yang Rabbani, yaitu dia berada di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah, di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam ibadah. Bukan kita mencari guru terhadap orang-orang yang selalu menyelisihi perintah Rasul, yang mungkin lebih dikenal orang-orang ahlul bid'ah. Hati-hati dengan ahlul bid'ah ini. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala ketika beliau mengatakan ihdar abal jahal al-mubtadi. Hati-hati mencari seorang guru yang mubtadi. Ahlul bid'ah alladzi massahu zaygul akidah. Yang menimpa mereka apa?
penyimpangan di dalam akidah, di dalam bagaimana memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memahami akidah tentang Al-Qur'an. Bagaimana memahami akidah-akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana memahami tentang masalah peribadahan. Hati-hati dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Karena seseorang biasanya berdalil, Ustaz, masa nggak boleh kita mengambil kebaikan dari orang tetangga? Kalau kita katakan mau ngambil kebaikan, boleh mengambil kebaikan. Berdalil mereka dengan apa? Wah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu belajar aja sama setan. Ketika setan datang kepada Abu Hurairah dan mengatakan, kamu saya mau ajari kalimat atau bacaan yang bisa membuat setan takut, yaitu ayat kursi. Itu setan aja belajar. Maka kita katakan setan nggak belajar. Maaf, Abu Hurairah nggak belajar. Siapa yang bilang Abu Hurairah belajar sama setan? Abu Hurairah ketika datang seperti itu, Abu Hurairah sampaikan kepada Rasulullah, benar nggak ini? Dan Abu Hurairah nggak pernah duduk di majelis setan, ya kan? Abu Hurairah nggak pernah duduk di majelis setan dan sebagainya, nggak belajar, nggak menuntut ilmu. Ketika disampaikan seperti itu, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibenarkan nggak sama Rasulullah? Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Maka apa? Hati-hati belajar dengan ahlul bid'ah. Jangan sampai kita hanya berdalil dengan apa? Kita terima kebaikan dari segala semua orang dan lain sebagainya. Kemudian kita bermudah-mudahan untuk kita belajar kepada semua orang. Enggak. Perhatikan, Rabbani, mereka yang selalu berada di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di dalam permasalahan akidah, di dalam permasalahannya ibadah, di dalam permasalahan akhlak. Bagaimana Rasulullah bersama istri, bagaimana Rasulullah bersama tetangga, bagaimana Rasulullah bersama para sahabat. Itu perkara-perkara yang juga penting, yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua yaitu apa? Al-istighalu bil ilmi syar'i wal hirsu ala tahsilihi wa talqihi minal masyi' al-alfa. Yaitu apa? Guru yang Rabbani, dia selalu sibuk dengan apa? Ilmu. Selalu sibuk dengan ilmu syar'i, mengajak kita untuk kita selalu ingat sama Allah. Mau kita diajak mau ngomong sama apa dan lain sebagainya, subhanallah. Kita selalu diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rabbani. Karena maaf, terkadang ustadz itu, pengajar-pengajar ilmu ini tergantung dengan keseharian dia. Kalau orang ustadznya itu ustadznya itu pedagang, ketika ketemu sama ustadznya, bukan ilmu syar'i yang diajarkan. Ustadznya itu hanya mengajarkan ilmu syar'i di mana? Di majelis. Ketika di luar, ngobrolnya dagang terus. Kenapa? Karena ustadznya dagang. Kemudian ada ustadz yang poligami. Ketika di luar, ngomongnya kok poligami terus. Ngobrol ilmunya cuma di majelis. Berbeda dengan orang-orang yang mereka. Begitu pula ada ustadz yang travel. Ketika di luar, ngomongnya travel terus gimana, berangkat umroh, berangkat haji dan lain sebagainya. Maka hendaknya seseorang mencari. Bagaimana mencari seorang guru di majelis dan di luar majelis yang dibicarakan masalah ilmu. Dia punya perhatian bagaimana mengajak seseorang untuk belajar tentang masalah ilmu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belajar, ketika di majelis, ketika di luar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bicarakan tentang masalah ilmu, masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dan para sahabat pun ketika ketemu dengan sahabat yang lain, yang dibicarakan apa? Hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita ngomong tentang masalah keimanan meskipun sebentar. Mengingatkan, saling mengingatkan. Itulah Rabbani. Ulama yang Rabbani dan penuntut ilmu yang Rabbani yang mencari keselamatan di dalam menuntut ilmu. Sibuk dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Kemudian sifat yang disebutkan oleh para ulama juga apa? As-sidqu wal ikhlas. Penuntut ilmu dan pengajar ilmu, dia harus betul-betul apa? Jujur di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ikhlas dalam perjalanannya. Bukan untuk mengharapkan dunia, bukan untuk mengharapkan sanjungan, dan dia jujur di dalam perjalanannya. Makanya bentuk dari jujur, bentuk dari ikhlas itu apa? Yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi. Ma ahsanu atharuhum 'alan nas wa ma akbaha atharun nas alaihi. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana memberikan manfaat kepada orang. Meskipun orang lain memberikan keburukan buat dirinya sendiri, enggak apa-apa. Itu bentuk bukti yang harus direalisasikan di dalam perjalanan dia.
kita terus memberikan nasihat, kita terus memberikan manfaat kepada orang lain, meskipun orang lain kepada kita apa? Acuh tak acuh, meskipun orang lain kepada kita, itu bentuk dari apa? Bentuk dari yang namanya ikhlas. Betul-betul dia menuntut ilmu itu bukan karena orang, dia mengajarkan. Kalau maaf sekarang Ustadz, kalau Ustadz itu bukan karena Allah, disinggung sama santrinya sedikit, besok nggak usah belajar kamu udah, kan seperti itu. Ya kan? Apalagi seorang murid gak cocok sama gurunya. Besok gak hadir lagi pelajaran lah. Malas gurunya kayak gini. Kan seperti itu. Kan seperti itu. Kenapa? Karena gak lapang dada. Tujuannya menuntut ilmu itu yang dilihat cuma gurunya. Yang dilihat cuma muridnya. Tapi kalau seseorang tujuannya lillah, ikhlas, jujur dalam perjalanannya. Guru ini meskipun dia gak baik sama saya, dia memberikan manfaat kepada saya. Murid ini meskipun dia gak memberikan manfaat tapi ini adalah merupakan ladang dakwah saya. Tempat saya mengajarkan kebaikan kepada dirinya. Ini sifat-sifat dari apa? Rabbaniyin. Kemudian disebutkan yang lain, yaitu apa? Al-khasyah wal khauf minallah. Ini hakikat dari yang namanya ilmu. Yaitu apa? Ilmu ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita mempunyai rasa takut, mempunyai rasa khasyah. Di dalam perjalanannya kita menuntut ilmu seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu apa? Kita harus mempunyai rasa khasyah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu apa? Ta'limun nas wa irsyaduhum wa tadarruj fi dzalika min sigharil ilm ila kibarihi. Yaitu apa? Seseorang di dalam belajar dan mengajarkannya sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, dalam mengajarkan manusia dan belajar yaitu apa? Tadarruj. Yaitu step by step. Yaitu dia harus mulai dari yang dasar, kemudian setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Kemudian sifat penuntut ilmu, sifat orang yang mengajarkan ilmu yaitu apa? Mukhalatutun nas wasabru ala ta'limihim wa irsyadihim wa ma yasduru minhum. Orang penuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu harus bergabung sama manusia. Gimana kita mau membenarkan manusia kita sendiri sama manusia nggak kenal? Gimana kita mau membenarkan manusia kalau kita sama tetangga-tetangga saja nggak kenal? Eksklusif kalau bahasa kita. Yaitu apa? Seorang guru kok eksklusif banget gitu kan? Sehingga apa? Kita takut mau bertanya kepada seorang guru. Harusnya seorang guru, seorang penuntut ilmu yang kita bisa mengajarkan hal tersebut, kita datanglah kepada mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan ke pasar mengajarkan, oh ini jual beli, caranya seperti ini yang halal, ini yang haram. Bukankah para sahabat juga seperti itu? Saking bagaimana para sahabat itu begitu semangatnya untuk belajar kepada Rasulullah, Allah memberikan aturan loh. Rasulullah kalau di luar rumah itu milik kaum muslimin, punya para sahabat. Kalau di dalam rumah punya istri-istri mereka, punya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Saking luar biasanya para sahabat ini pengen bertanya kepada Rasulullah. Begitu pula umat ini butuh terhadap yang namanya guru seperti ini. Bukan apa? Bukan eksklusif dalam rumah terus. Satpamnya luar biasa menjaga. Bukan seperti itu. Tapi apa? Salam, berikan contoh akhlak yang baik. Kemudian kalau ada permasalahan umat ini banyak, butuh seorang alim, seorang guru yang terjun. Oh ini permasalahan ini selesaikan seperti ini. Permasalahan selesaikan seperti ini. Karena manusia itu subhanallah, orang awam itu sebenarnya kan butuh nasihat saja. Dan butuh dengan perkataan yang baik. Kalau ada seseorang kesusahan, nggak perlu kita seumpamanya kita kasih uang dan lain sebagainya. Empati kita lah. Pak sabar ya Pak, semoga orang itu sudah senang loh. Gitu kan. Nggak perlu apa? Nggak perlu kita harus ngasih uang dan lain sebagainya. Kemudian apa? Sabar. Ketika ada orang dan lain sebagainya, dia sabar. Namanya juga mukhalatutun nas. Dia berkumpul sama manusia, pasti manusia juga ada kesalahan dan lain sebagainya. Bagaimana seorang penuntut ilmu itu lapang dada. Kemudian apa? At-tawadu. Seorang pengajar, seorang penuntut ilmu hendaknya dia tawadu. Dia tawadu, dia bisa merendahkan diri dia. Kemudian al-insaf war-ruju' lil haq. Seorang rabbani, seorang penuntut ilmu, seorang pengajar, dia apa? Dia itu sangat mudah untuk kembali kepada Allah. Mungkin namanya manusia ada salahnya. Ketika diingatkan, Ustadz, afwan ini salah, dalilnya seperti ini. Oh iya, dia rujuk. Mudah dia kembali kepada jalannya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bukan mentang-mentang dia ustadz, mentang-mentang dia penuntut ilmu, salah, wah ente nggak tahu, ana yang tahu dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Tapi hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu bisa tawadhu dan dia segera kembali kepada kebenaran. Kemudian apa? Al-amalu ala tazkiyatun nafs. Yaitu apa? Hendaknya seorang Rabbani, seorang penuntut ilmu sibuk dengan membersihkan jiwanya. Sibuk membersihkan hatinya. Bukan hanya sibuk mengumpulkan konten. Sibuk mengumpulkan maklumat. Bukan. Tapi apa? Hendaknya seseorang itu betul-betul apa? Sibuk untuk membersihkan dirinya. Bagaimana dengan ilmu ini dia semakin bertakwa. Bagaimana dengan ilmu ini dia semakin cinta. Bagaimana dengan ilmu ini dia semakin cinta terhadap akhirat. Itu penuntut ilmu yang Rabbani. Dan apa? Dan pengajar ilmu yang Rabbani. Kemudian banyak sekali sifat-sifatnya. Ini saya ambilkan sifat-sifat yang penting. Kemudian apa? Yang terakhir yaitu apa? Tajannubul mira' wal jidal wal khusumat wat tabaghut wat tahasud. Yaitu apa? Seorang yang Rabbani, seorang penuntut ilmu, seorang yang mengajarkan ilmu, enggak suka debat. Jangan suka debat. Dan ini bukan manhaj di dalam menuntut ilmu. Yaitu apa? Berdebat. Seseorang berdebat bukan cara untuk menuntut ilmu. Dan ini yang ditegur oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf. Beliau apa? Menyalahkan cara penuntut ilmu supaya mereka mendapatkan ilmu dengan cara apa? Dengan cara berdebat. Dengan cara apa? Dengan cara adu argumen dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Penuntut ilmu bukan seperti itu. Dan orang yang Rabbani, pengajar yang Rabbani enggak seperti itu. Makanya disebutkan di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf, beliau mengatakan, "Innallaha idza arada khairan lil abdi." Allah kalau pengen kebaikan kepada seorang hamba, fatahalahu babal amal. Allah akan membukakan pintu amal. Wa aghlaqa babal jidal, dan Allah akan menutup pintu debat. Dan sebaliknya, kalau Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, dibuka pintu debat dan ditutup pintu amal. Nah, sekarang kita ini beragama kok tujuannya debat terus. Apalagi di sosial media, Facebook dan lain sebagainya, semua dilayani. Ya enggak? Mending apa? Sudahlah, capek kita berdebat. Mending kita perbanyak amal, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, bersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus. Inilah orang-orang yang Rabbani. Di dalam perjalanan kita menuntut ilmu, perjalanan sampai kita ketemu sama Allah, sibukkan kita dengan hal-hal yang seperti ini. Jangan cuma isinya debat. Yang diperdebatkan juga permasalahan fikih lagi. Permasalahan fikih lagi. Sudah, kalau kita mau, maaf, kalau kita ngomong sampai busa mulut kita, kalau Allah nggak ngasih hidayah, mau ngapain kita? Gitu loh. Kita sampaikan al-haq, kalau mereka nggak nerima, ya sudah, doakan kebaikan, selesai. Bukan tugas kita membalikkan hati dia menerima. Tugas kita wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tugas kita menyampaikan. Dia nerima, alhamdulillah. Dia enggak nerima, kita doakan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ikhwani wa akhwati, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan masalah apa? Pentingnya seseorang itu talaqi. Berguru di dalam perjalanan menuntut ilmu. Dan pentingnya seseorang ikhtiyarus syuyukh. Pentingnya seseorang memilih seorang guru. Di dalam perjalanan dia menuju Allah, carilah guru-guru yang mempunyai sifat-sifat yang seperti ini. Meskipun sifat ini subhanallah luar biasa, tapi apa? Seperti yang saya bilang, fa illam takun mithlahum fatasyabahu. Kalau kita nggak mampu seperti itu, ya paling nggak kita mengikuti jalan mereka. Kalau kita nggak bisa menjadi penuntut ilmu yang seperti ini, ya bukan berarti kita tinggalkan. Kita terus mengikuti perjalanan bagaimana orang-orang Rabbani ini, yang mereka berjalan di jalan ilmu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu dengan perjalanan yang seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore hari ini, yang berkaitan tentang masalah adab di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Yang dimana adab dalam menuntut ilmu, kita harus tadarruj, kita harus memahami mana kitab-kitab yang paling penting untuk kita, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian yang kedua apa? Mencari guru yang benar. Mencari guru yang benar, yang harus betul-betul kita perhatikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Tadi kita sebutkan ada 3 hal untuk seorang wudhu, yaitu makanan bergizi, yaitu kita dengan mengaji, baca Quran, kemudian penguatan berupa hasad dan iri dengki. Itu ada satu yang terakhir, pelindung diri, pelindung hati ya. Pelindung hati itu apa ya Ustaz? Bentuknya apa? Ilmu. Yaitu ilmu yang bermanfaat, itulah yang akan melindungi dari yang namanya fitnah-fitnah yang ada, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau kita nggak punya ilmu, hati kita nggak diisi data ilmu, ya terserang virus. Makanya ilmu itu adalah merupakan vaksin hati. Jadi bukan hanya Sinovac aja vaksin tubuh, tapi juga butuh vaksin hati, ilmu. Hah?